membingungkan orang. Boleh jadi lawyer, yang mau dilawan itu siapa dan lawannya itu siapa. Itu yang suka membingungkan netizen dan warganet. Dan jaksa bilang kasus jangan sampai meleset. Ada apa dengan semua ini? Tentunya netizen yang bisa menilainya. Nah itu memang kita seperti itu. Kenapa? Karena memang kita tahu dan memang bikin sibuk mereka gitu, senang aja. Tadi saat melihat CCTV, Pak Darmawan juga sempat bilang kalau itu Jessica garuk-garuk bisa menandakan cyanida. Yakin itu memang betul-betul sifatnya cyanida? Tanyanya Pak Ahyar tuh. Edi Darmawan ini sangat pandai sekali untuk berbicara. Masih ingat Hani Bun, saksi kunci kasus kopi cyanida? Begini kabar terbaru sahabat Wayan Mirna, nasibnya tak disangka-sangka. Masih ingat Hani Bun, saksi kunci kasus kopi cyanida? Dulu jadi saksi kunci kasus kopi cyanida, begini kabar terbaru sahabat Wayan Mirna. Nasib Hani Bun sekarang ternyata tak disangka-sangka. Kasus pembunuhan Mirna Salihin melalui kopi cyanida tentu sempat menjadi pembicaraan heboh se-Indonesia. Kasus ini mungkin menjadi salah satu kasus pembunuhan di Indonesia yang takkan pernah bisa terlupakan. Tak hanya motifnya sempat menjadi misteri, kasus ini juga sempat membutuhkan waktu yang panjang untuk mengungkap siapa pelakunya. Tentunya siapapun namanya yang terseret dalam kasus ini juga mencuri perhatian publik. Salah satunya adalah seorang saksi yang juga sahabat korban, yaitu Hani Bun. Hani menjadi saksi dan melihat langsung ketika Mirna meninggal dunia di depan matanya. Kronologi kejadian kasus pembunuhan kopi cyanida. Kasus kopi cyanida adalah kasus kriminal yang sangat fenomenal di tahun 2016. Bahkan sidang kasus kopi cyanida ditayangkan di stasiun televisi dan memperoleh rating yang tinggi. Kasus kopi cyanida adalah pembunuhan wanita bernama Mirna Salihin di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 6 Januari 2016. Mirna Salihin meninggal dunia karena menyeruput kopi Vietnam di tempat tersebut. Jessica Wongso, sahabat Mirna Salihin yang ada di tempat kejadian, ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu, Mirna diketahui tengah berkumpul dengan kedua temannya, Hani, dan juga Jessica Wongso. Sebelumnya, Jessica Wongso datang terlebih dulu di Cafe Olivier dan memesankan minuman untuk Mirna Salihin dan Hani. Kabar Hani Bun. Setelah 3 tahun berlalu, tampaknya Hani masih tetap mengenang Mirna. Kini, Hani jadi seorang ilustrator sukses dan sudah menikah. Kehidupannya tampak bahagia setelah dikaruniai seorang anak yang lucu. Dirinya pun kerap memamerkan kehidupan di Instagramnya. 1. Berkeluarga. Lama tak terdengar, Hani kini sudah berkeluarga dan menjalankan rumah tangganya dengan begitu bahagia. Berikut ini adalah potretnya bersama keluarga. Dalam foto yang diunggah ke Instagramnya, Hani kerap menuliskan caption manis. Hani tampak bahagia di hari pernikahannya. The one who makes me laugh and laugh every day. The one who always hold my hand. Together we will make it forever. Menikah dengan suaminya, Hani dikaruniai seorang anak laki-laki. 2. Sering liburan ke luar negeri. Selain sudah berkeluarga, Hani pun menjadi sering berlibur ke luar negeri. Lawyer-lawyernya Jessica ini keblinger. Yang kelihatan saya mungkin arogan, saya salah bicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teka-teki kasus kopi cyanida ini sangat menuai perbincangan halayak publik. Dari kejanggalan-kejanggalan, barang bukti dan kejanggalan-kejanggalan di persidangan, dan kebohongan-kebohongan seorang saksi menurut netizen dan warganet. Saksi Hani juga dinilai telah berbohong karena keterangannya di persidangan berbelit-belit dan tidak konsisten. Kalau orang ngomong seruput atau misalnya icip atau ngomong cuma nempel di lidah, disangka minum. Apakah kemudian saudara mencoba? Karena Mirna bilang cobain, saya pikir ya karena dia sahabat saya ya, saya coba dikit lah, ini emang kenapa nggak enak gitu, saya juga penasaran. Saya bilang ini kopi atau apaan ya, rasanya kok aneh ya. Terus saudara ludahkan itu setelah? Saya tidak melepeh, tapi rasa di lidah itu lama, pahit, panas, pedas. Di kasus kopi cyanida, Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ini banyak sekali hal-hal yang janggal, salah satunya keterangan-keterangan saksi dan keterangan-keterangan ahli. Saksi Hani, saat ditanya hakim, dia menjelaskan bahwa dia mencoba mencicipi dan tidak melepeh. Hal ini sesuai juga dengan keterangan ahli yang dihadirkan. Ia seorang dokter yang menangani setelah Mirna meminum kopi cyanida tersebut. Dan ia juga menangani Hani, pasien yang mengaku telah meminum
kopi bekas Wayan Mirna Salihin. Setelah menangani Mirna, kemudian bicara mencari tahu penyebab kejadiannya apa. Waktu itu Hani setelah itu juga bicara dengan panik dan tangan gemetar, mengaku kalau dia juga meminum kopi yang diminum dari pasien juga, dan ya kayak saya bisa mati juga dong dok, gitu. Kalau mengaku kalau dia juga meminum kopi yang diminum dari pasien juga, dan ya kayak saya bisa mati juga dong dok, gitu. Misalnya dia meminum juga dari gelas yang sama, dia merasa kalau memang ada sesuatu di kopinya, dia juga bisa mati. Tidak sampai di situ saja, ayah dari Wayan Mirna Salihin ini di beberapa media menyebutkan bahwa dia mempunyai barang bukti yang lebih ampuh lagi, karena Edi Darmawan Salihin ini menilai bahwa Jessica Kumala Wongso telah berbohong. Apakah sejatinya Edi Darmawan sendiri yang telah berbohong? Ya ini kenapa saya katakan 5% 10% baru ditayangkan begitu, supaya nanti kan satu persatu reveal nih Jessica punya kebohongan itu. Dia memasukkan itu tidak ada bukti. Ada gerakan pixel doang. Makanya tolong ditayangkan nih omunya nih. Dia juga masukin sesuatu nih. Ini dia masukin sesuatu nih. Cyanida. Ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan. Nah nanti lihat di filmnya gitu loh. Itu makanya sepotong-sepotong saya kasih. Di beberapa media dan di beberapa podcast, Edi Darmawan Salihin ini mengaku punya barang bukti. Akan tetapi, saat di persidangan ditanya oleh majelis hakim, dia mengaku tidak punya barang bukti dan siap digeledah di rumahnya. 10% Pak Oto. Nanti 90%-nya lagi saya kasih lihat. Tapi begini, saudara di berbagai media kan mengatakan masih akan ada CCTV yang lain nanti waktunya, saatnya. Begitu loh, itu membuat publik kan jadi bertanya-tanya. Begini yang mulia. Apakah memang itu masih ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, sudah mau digeledah dicatat. ke rumah saya juga boleh, nggak ada. Kejanggalan-kejanggalan dan kebohongan-kebohongan semakin terungkap. Edi Darmawan Salihin selalu menuduh Jessica Kumala Wongso telah berbohong. Kebohongan-kebohongan itu akhirnya Edi Darmawan Salihin berujung dilaporkan oleh tim advokat atau kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Kalau ini yang dilakukan kita tadi melaporkan, kenapa Darmawan Salihin Bapak tuh memunyikan barang bukti? Ya, nah kita juga meragukan tentang karena ada pasal 242 memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Apakah pegawai Liver itu juga memberikan keterangan palsu? Kita belum tahu. Tidak sampai di situ saja, keterangan-keterangan Edi Darmawan Salihin yang menganggap Jessica Wongso dan kuasa hukumnya telah berbohong. Dan di beberapa media, Edi Darmawan Salihin mempraktekkan teori racun tersebut. Dapat pengalaman dari mana Edi Darmawan Salihin ini? Itu nggak penting. Yang penting kopi itu kalau dituang, ya saya kasih tahu, nah itu susu, ada es, kasih racun dulu nih dari dalam, misalnya dari dapur, curut gitu, atau curut gitu, atau curut gitu, atau orang kasihlah begitu. Itu dituangnya sama air panas loh, ser gitu, ser gitu, ser gitu. Nah dituang gitu, itu akan seperti melondo itu loh. Kalau orang Jawa bilang melondo itu apa ya Pak? Kebohongan akan terungkap. Jikalau kebohongan kecil akan bercerita tentang kebohongan-kebohongan besar. Saya buktikan kebohongan kebenaran atas kebohongan sendiri gitu. Nah kita kerjasama tuh, saya mewakili sama nggak kenal loh gitu. Oke. Boleh jadi lawyer lah ya, namanya belain kliennya, tapi lihat-lihat dong yang dibelain siapa, yang mau dilawan siapa kan gitu. Apa? Yang mau dilawan siapa kan gitu. Apa